Bagaimana, maukah kamu memberitahu kemana tujuan Chen Ping sekarang, atau kamu akan mati? Pemuda berjubah hitam bertanya sambil mengamati kerumunan Sekte Jiwa Iblis. Semua murid Sekte Jiwa Iblis mengertakkan gigi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Jiang Yulian juga dipenuhi amarah. Sampah iblis, Tuan Chen baik terhadap Sekte Iblis Jiwa saya, kami tidak akan mengatakan apa-apa, bunuh kami jika Anda bisa. Jiang Yulian mendengus dingin. Melihat Jiang Yulian masih cukup keras, ujung mulut pemuda berjubah hitam itu terangkat, membunuh kalian tidak semudah menamparkan wajah, tapi beberapa pria yang kubawa belum menyentuh seorang wanita, untuk waktu yang lama, ini hanya waktu untuk membiarkan mereka merasa nyaman. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, beberapa pria yang mengikuti segera menunjukkan kilatan nafsu di wajah mereka, masing-masing dari mereka menggosok tinju mereka, pidato mereka akan segera keluar. Tidak tahu malu, binatang. Jiang Yulian mengutuk dengan marah. Okreyan, sebaliknya, mengatupkan giginya dalam kematian, menahan aura mengerikan dari pemuda berjubah hitam, dan berkata-kata demi kata, jika kamu berani menyentuh Yulian, aku akan menghancurkan kalian semua menjadi beberapa bagian. Hahaha, kamu tidak melihat kebaikanmu sendiri, kamu juga ingin menghancurkan kami. Kalau begitu, aku akan mengantarmu duluan. Setelah mengatakan itu, lengan pemuda berjubah hitam itu sejenak, Okreyan langsung terbang mundur. Dia kemudian jatuh ke tanah tanpa bergerak. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak ada sedikit pun kemampuan untuk melawan. Okreyan, melihat ini, Jiang Yulian langsung berteriak. Bicaralah atau tidak, selama Anda memberitahu kemana Chen Ping pergi, saya akan melepaskan Anda semua. Pemuda berjubah hitam sekali lagi bertanya pada Jiang Yulian. Tapi Jiang Yulian mengertakkan gigi dan meludah dengan keras. Lepaskan pakaiannya. Melihat ini, pemuda berjubah hitam berkata sambil melambaikan tangannya. Jiang Yulian ingin melawan, tapi dia ditekan oleh aura pemuda berjubah hitam, dan dia tidak punya cara untuk bertindak. Dia hanya bisa melihat beberapa pria berjalan ke arahnya dengan senyum cabul di wajah mereka. Saat Jiang Yulian pasrah pada nasibnya, suara sedingin es dan tak tertandingi tiba-tiba terdengar. Inikah cara seorang kultivator agung peringkat 9 alam transisi menindas orang? Diiringi jatuhnya suara itu, sosok Chen Ping datang dalam sekejap dari kejauhan. Tuan Chen, melihat Chen Ping, Jiang Yulian terkejut. Chen Ping melihat ke arah Jiang Yulian dan kemudian ke Okreyan, disertai dengan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Okreyan yang awalnya tidak bergerak perlahan naik. Tuan Chen, apa yang membawamu ke sini? Okreyan juga sangat terkejut melihat Chen Ping. Dia mengira dia tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi. Jika aku tidak datang, bukankah kalian semua dalam bahaya? Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Pihak lain hanyalah seorang kultivator kelas 9 dari alam transisi, pada saat ini, Chen Ping tidak menaruh perhatian sama sekali. Tuan Chen, orang-orang ini adalah anjing dari aliansi penyegel iblis, datang untuk mencoba mendapatkan informasi tentang keberadaan Anda, kami tidak mengatakan apa-apa. Kata Okreyan, aku tahu. Chen Ping mengangguk, lalu menatap pemuda berjubah hitam itu. Kamu mencariku, itu tidak ada hubungannya dengan yang lain, lepaskan semuanya. Chen Ping perlahan berkata, dengan lambaian tangan pemuda berjubah hitam, Jiang Yulian dan mereka semua dilepaskan dari kendali mereka. Hanya peringkat keempat dari alam transisi, aku bertanya-tanya bagaimana Master Aliansi bisa mengeluarkan persembahan 100 tahun untuk memburumu. Terlalu banyak pemborosan, tidak dapat memahaminya. Melihat bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat keempat dari alam pengangkutan, pemuda berjubah hitam itu merasa jijik. Namun Chen Ping tidak menjelaskannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke arah pemuda berjubah hitam itu dan berkata, masih ada yang harus kulakukan, kalian pergi bersama. Setelah aku membereskan kalian, aku masih harus melanjutkan perjalananku, jalan. Mata Chen Ping dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Keangkuhan, mata pemuda berjubah hitam itu menatap, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian pergi dan tangkap anak ini. Pemuda berjubah hitam memerintahkan beberapa anak buahnya untuk bergerak melawan Chen Ping. Saat menghadapi beberapa pembudidaya iblis, Chen Ping tenang dan santai, tanpa sedikit pun kepanikan. Saat Chen Ping sedang mempersiapkan posisinya untuk bergerak,
dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menarik kembali aura tubuhnya. Berurusan denganmu kucing dan anjing, jika aku harus bergerak, itu akan terlalu merendahkan martabat, lebih baik aku membiarkan adikku turun tangan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berpura-pura berkata, "Adik, keluarlah." Bersamaan dengan teriakan Chen Ping, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, boneka setinggi 10 kaki mendarat di depan Chen Ping. Melihat pria jangkung dan kuat di depan mereka, Okreyan dan juga Jiang Yulian sedikit bingung, tidak tahu kapan Chen Ping telah mengasuh seorang adik laki-laki. Namun pemuda berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, berpura-pura, "Ini hanya boneka, mencoba menakuti kita. Tidak perlu takut, berikan aku, hancurkan boneka ini dulu." Di mata pemuda berjubah hitam, boneka hanyalah boneka, seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Bunuh, 5 pembudidaya iblis secara bersamaan menyerang boneka Chen Ping. Okreyan serta Jiang Yulian dan yang lainnya menyaksikan dengan tercengang, mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa memiliki boneka. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan boneka untuk melawan para penggarap setan ini? Ini jelas tidak akan berhasil. Chen Ping hanya ingin melihat apa kekuatan boneka halusnya. Hanya untuk melihat tubuh boneka itu tiba-tiba terbakar, seolah-olah itu adalah dewa api yang keluar dari neraka. Tingginya, dan setiap langkah yang diambilnya seakan membuat bumi bergetar. Boneka itu mengayunkan tinju besar yang disilaukan oleh api, dan setiap serangan membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah ingin membakar seluruh ruang hingga rata dengan tanah. Kelima pembudidaya iblis bergabung dan langsung mengepung boneka tersebut, tetapi boneka tersebut tidak berekspresi, tidak takut akan hidup dan mati. Inilah perbedaan antara boneka dan manusia, dia tidak akan peduli dengan hidup atau matinya sendiri, dan hanya akan mengambil kesempatan yang paling tepat untuk menyerang orang yang paling cocok. Adapun apakah dia akan terluka atau tidak, itu tidak termasuk dalam pertimbangan boneka-boneka ini, yang jauh lebih kuat dari manusia. 5 penggarap iblis masing-masing menampilkan keterampilan mereka sendiri, namun, serangan para penggarap iblis ini semuanya seperti permainan anak-anak di depan boneka api, dan dengan mudah dibubarkan oleh nyala api. Apa sebenarnya ini, boneka api? Seorang penggarap iblis berteriak kaget, wajahnya pucat seperti kertas, suaranya dipenuhi ketakutan dan keraguan. Para penggarap iblis lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut, mereka tidak pernah mengira bahwa boneka bisa memiliki kekuatan sekuat itu. Api tertinggi, bagaimana boneka ini bisa memiliki api tertinggi, ini tidak mungkin Pemuda berjubah hitam itu juga diliputi keheranan, dia menyadari bahwa nyala api di tubuh boneka itu bukanlah nyala api biasa, itu adalah api tertinggi. Setelah mendengar bahwa itu adalah api tertinggi, kelima pembudidaya iblis tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat, tidak heran serangan mereka tidak dapat menembus api di tubuh boneka itu. Jiang Yulian dan Okreyan juga melihat dengan pengalaman, juga tidak memahami bagaimana boneka Chen Ping bisa memiliki api tertinggi. Okreyan, berasal dari silsilah Inferno Demon, dia tahu tentang api tertinggi, dan dia juga dapat melihat bahwa api tertinggi pada boneka ini ratusan kali lebih kuat daripada api tertinggi miliknya. Boneka yang memiliki api tertinggi yang 100 kali lebih kuat dari miliknya, ini membuat Okreyan bingung. Bagaimanapun juga, boneka adalah benda mati, mustahil bagi mereka untuk mempelajari api tertinggi, tetapi bagaimana api tertinggi pada boneka itu muncul? Okreyan sangat penasaran, sepertinya dia hanya bisa bertanya kepada Chen Ping setelah mengusir para pembudidaya iblis ini. Pada saat ini, boneka tersebut bahkan tidak mendengar seruan kaget penonton dan terus mengayunkan tinjunya yang besar, setiap serangan menjadi semakin ganas. Seorang penggarap iblis berusaha melawan dengan perisai kabut hitamnya, tetapi nyala api dengan mudah menembus kabut hitam dan membungkus seluruh tubuhnya dengan api. Dia berteriak dengan sedih dan langsung berubah menjadi abu. Para penggarap iblis yang tersisa merasa ngeri di dalam hati mereka ketika mereka melihat ini. Mereka mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat dalam upaya membalikkan keadaan pertempuran. Namun, serangan mereka seperti menggaruk gatal di depan boneka api, dan salah satu pembudidaya iblis mengembunkan kabut hitam dan melemparkannya ke boneka api, tetapi boneka api tidak gentar, dan dengan satu pukulan, itu menghancurkannya, kabut hitam berkeping-keping.
Pembudidaya iblis lainnya membanting tangannya ke tanah, dan rantai kabut hitam terbang menuju boneka api, mencoba menggunakan rantai tersebut untuk mengikat boneka api dan melemahkan kemampuan boneka api untuk bergerak. Namun, rantai kabut hitam terbakar oleh suhu tinggi saat bersentuhan dengan golem api, dan bahkan tidak memiliki efek sedikit pun. Astaga, adik kecil ini terlalu hebat. Chen Ping melihat pemandangan di depannya dan juga sedikit terhuyung, dia sendiri tidak menyangka kalau boneka ini begitu bullish. Saya tidak menyangka bahwa roh esensi api tertinggi dari penguasa bintang roh api menjadi begitu kuat, memasukkannya ke dalam boneka ini, itu sangat kuat. Raja Iblis Awan Merah juga tidak menyangka bahwa kekuatan boneka yang digerakkan oleh roh esensi api tertinggi akan terlalu hebat. Pemuda berjubah hitam tercengang saat ini, dia belum pernah melihat boneka sehebat ini sebelumnya. Boneka halus seperti ini biasanya hanya digerakkan oleh batu roh, hanya serangan kekuatan murni, dan mustahil untuk mengetahui api tertinggi sama sekali. Namun boneka ini sebenarnya memiliki api tertinggi di tubuhnya, dan sepertinya api tertinggi masih berubah, bukan hanya satu jenis api tertinggi. Meskipun setiap serangan boneka itu masih berupa pukulan tinju, tetapi dengan api tertinggi di tubuhnya, ini membuatnya sangat sulit. Dia tidak mengerti dari mana Chen Ping mendapatkan boneka yang memiliki api tertinggi di tubuhnya. Beberapa penggarap iblis ketakutan, tetapi boneka api terus menyerang ke depan, ia tidak tahu apa itu rasa takut. Setiap serangan boneka itu seperti palu berat yang menghantam hati para penggarap iblis, mereka mulai panik dan formasi mereka perlahan-lahan hancur. Pada saat ini, para penggarap iblis ini hanya memiliki kemampuan untuk melawan, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Di tengah kekacauan ini, boneka api sekali lagi mengayunkan tinjunya dan menyerang, nyala api yang berkobar menukik ke arah iblis kultivator seperti naga raksasa. Kultivator iblis itu berteriak ketakutan dan mencoba menghindar, tetapi nyala api mengikutinya seperti bayangan, menelan seluruh tubuhnya. Pada saat ini, hanya ada dua penggarap iblis yang tersisa di medan perang, mereka saling memandang dengan ketakutan dan keputusasaan di mata mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Kedua pembudidaya iblis memandang pemuda berjubah hitam dan melihat bahwa pemuda berjubah hitam tidak berniat bergerak, dia juga tidak menyuruh mereka mundur, jadi mereka berdua hanya bisa berjuang untuk hidup mereka memutuskan untuk melakukannya, bergabunglah dan gunakan seni terlarang yang paling kuat dalam upaya untuk mati bersama golem yang menyala-nyala. Mereka mengucapkan kata-kata dan membuat segel dengan tangan mereka saat aura kuat mulai berkumpul di sekitar mereka. Namun, sebelum seni terlarang mereka dapat diselesaikan, boneka api telah bergegas ke depan mereka, dan kemudian mengayunkan tinjunya, api melonjak ke arah dua penggarap iblis seperti aliran deras. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dilalap api, dan di bawah cahaya api, ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan, dan mereka akhirnya berubah menjadi dua bola api dan menghilang tanpa jejak. Adik, bullish. Chen Ping melompat kegirangan, bahkan lebih bahagia daripada dia sendiri yang membunuh 5 pembudidaya iblis ini. Tapi menilai dari pertempuran ini, kekuatan boneka ini sudah cukup untuk mencapai peringkat ke-8 alam transisi, apakah akan lebih tinggi atau tidak, pertempuran lain diperlukan untuk melihatnya. Namun, meskipun berada di peringkat ke-8 alam transisi, Chen Ping masih sangat senang, ini sama dengan memiliki pengawal tambahan dari alam transisi peringkat ke-8 di sisinya. Okre Yan dan Jiang Yulian dan yang lainnya hanya terkejut dan malu saat ini, orang-orang mereka bahkan lebih rendah dari boneka. Pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit dan tidak merasakan kesedihan apapun karena sedikitnya orang mati. Alasan kenapa dia tidak bergerak adalah karena dia ingin melihat, level apa yang telah dicapai boneka Chen Ping. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa ketua aliansi harus memburumu dengan persembahan 100 tahun. Jadi bukan karena Anda bullish, tapi karena Anda memiliki boneka bullish. Tapi boneka pada akhirnya adalah benda mati, meskipun kamu memiliki boneka untuk melindungimu, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, aura di tubuhnya meletus sekali lagi.